Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang prospek bisnisnya ke depan ini cukup cerah banget nih teman-teman ya. Karena apa? Karena kebutuhan akan produk mereka itu tinggi banget. Bahkan sekarang pun sudah terasa kebutuhan akan produk mereka itu udah tinggi banget, apalagi kalau ke depannya ya. Karena ini adalah masa depan, yakni adalah proyek mobil listrik ataupun power bank raksasa teman-teman, yang dalam pembuatannya itu memerlukan salah satu bahan dengan nama nikel. Dan ini adalah perusahaan yang akan kita bahas ya. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel, sebut saja ada Antam, lalu ada lagi Harum Energi. Yang hari ini kita akan bahas bukan kedua perusahaan tersebut, tapi kita akan membahas perusahaan yang bisa dibilang juga sangat ahli, jago di dalam bisnis yang satu ini ya. Kita akan membahas perusahaan FEL Indonesia Tbk dengan kode emiten INCO atau INCO. Merupakan sesepuh dalam bisnis pertambangan nikel karena sudah lebih dari 50 tahun mereka bergerak di bidang ini. Tepatnya mereka sudah didirikan sejak tahun 1968. Jadi udah sekitar, kalau kita hitung-hitung sih ada sekitar 50 tahun, 54 tahun lebih. Jadi udah lama banget teman-teman ya. Dan by the way, perusahaan Inco ini tidak 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Ya. Karena porsi mereka itu dibagi lagi nih. Karena perusahaan satu ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan PT FEL. Siapa sih itu PT FEL? PT FEL itu sendiri merupakan perusahaan yang berbasis di Blasir sekarang ya. Sebelumnya FEL ini merupakan perusahaan Kanada, tapi akhirnya ada proses akuisisi pada tahun 2006, diakuisisi oleh satu perusahaan dengan berdomisili di Blasir ya, yakni adalah CVLD. Pada tahun 2006 diakuisisi oleh CVLD perusahaan Blasir, sehingga akhirnya PT FEL ini dari Kanada akhirnya mereka menjadi perusahaan Blasir. Lalu sampai sekarang Inco ini juga menjadi milik daripada salah satu perusahaan yang berbasis di Blasir. Itulah bagaimana tentang kepemilikan saham yang ada di perusahaan Inco ini ya. Bisnis apa aja sih yang ditekuni oleh Inco ini? Kita akan lihat sama-sama tentang bisnis mereka di sini. Jadi yang pertama, pastinya mereka bergerak di bidang pertambangan. Pertambangan apa aja sih? Yakni ada biji besi dan pelet, lalu ada lagi nikel, lalu ada lagi mangan dan campuran besi, lalu ada lagi batu bara, lalu ada lagi tembaga. Jadi bukan hanya bergerak di bidang nikel, tapi mereka malah bergerak di bidang-bidang pertambangan lain. Jadi bisa dibilang mereka diversifikasinya itu bagus banget. Apalagi sekarang kita lihat harga batu bara lagi tinggi banget ya. Jadi bukan hanya bergantung pada harga baja, nikel, batu bara, tembaga, mangan, besi, dan lain-lain, mereka juga bergantung pada banyak sektor. Itu tadi yang cuman pertambangan nih, masih ada bisnis lain nih dijalankan oleh Inco ini. Jadi bisa bilang perusahaan ini kuat banget. Lah, ini ada bidang logistik juga. Lalu ada lagi yang ketiga dalam bisnis energi. By the way, bisnis yang dijalankan Inco ini, energi yang mereka dimaksud ini bukan hanya batu bara teman-teman ya, tapi ada pembangkit listrik tenaga air. Udah banyak banget. Kalau tidak salah ada 3 pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki oleh Inco ini ya, yang beroperasi di Blasir, Kanada, dan Indonesia. Tidak heran karena perusahaan ini sudah lama banget berdirinya ya. Jadi pertama dari Kanada, akhirnya diakuisisi oleh Blasir, dan mereka juga berbisnis di Indonesia. Jadi tidak heran bahwa Kanada, Blasir, dan Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga airnya, karena mereka berbisnis di 3 negara tersebut yang paling utama. Lalu next ada pembuatan baja, karena mereka menghasilkan biji baja juga. Nah, itulah bisnis yang ditekuni oleh PT FEL ini. Lalu bagaimana sih prospek bisnis dari PT FEL ini? Kalau kita lihat dari sektor pertamanya deh, yakni adalah biji. Ya, biji besi atau besi itu tentunya diperlukan dalam pembangunan. Ya, dalam pembangunan seperti gedung ataupun untuk seperti baterai. Biji besi kan itu termasuk nikel juga, karena itu bagian daripada besi dalam pembuatan baterai. Dan kita lihat bahwa kebutuhan nikel itu tiap tahun selalu meningkat ya.
Bahkan pada tahun 2020, kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle dan power bank raksasa alias energy storage system mencapai 154.000 ton. Kemudian naik pada tahun 2025 menjadi 372.000 ton. Ini proyeksi ya. Lalu tahun 2030 diperkirakan akan melonjak sampai 795.000 ton. Jadi udah pasti kemungkinan besar nikel ini akan meningkat sangat pesat ya. Sedangkan untuk kebutuhan besi ini, kalau kita lihat di sini bahwa kalau ekonominya juga lagi stagnan, maka kebutuhan besi juga akan stagnan karena mengikuti ekonomi. Karena untuk membangun sesuatu itu kan perlu dana. Kalau ekonomi tidak bertumbuh, maka penjualan besi untuk pembangunan gedung juga akan stagnan. Lalu untuk kebutuhan energi energi listrik pastinya sangat dibutuhkan ya, apalagi dari batu bara itu masih kuat banget karena untuk batu bara masih merupakan sumber energi yang paling murah, menandingi minyak bumi dan juga menandingi bagian pembangkit listrik tenaga air juga. Jadi untuk PLTA juga masih ada prospek ke depannya karena kebutuhan energi itu pasti diperlukan untuk menunjang ekonomi dan lain-lain ya. Jadi untuk prospek Inco ini ke depan sangat cerah. Bisnis yang mereka tekuni ini bisa dibilang tidak ada satupun yang tidak produktif. Jadi nanti kita lihat sama-sama bagaimana valuasi daripada Inco ini sendiri ya. Sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis untuk melihat pemegang sahamnya. Yang pertama ada VEL Canada Limited. VEL Canada Limited ya. Kalau kita lihat daripada sentimen daripada VEL Canada Limited nggak ada masalah sih, dari berita-beritanya juga nggak ada berita negatif. Dengan posisinya sebesar 43%, merupakan perusahaan yang berbasis di Placer yang diakuisisi sejak tahun 2006. Jadi yang mana-mana aja. Lalu kedua ada pemegang sahamnya PT Indonesia Asahan Aluminium, yakni dengan posisi sebesar 20%. Nah, ini yang dimaksud dengan pemerintah Indonesia. Posisinya ya bisa bilang cukup kecil, cuman 20% ya. Kalau kita baca di sini beritanya sih nggak ada masalah sih. PT Indonesia Asahan Aluminium yang juga memiliki perusahaan di Antam yang merupakan perusahaan produsen emas yang cukup terkenal di Indonesia. Lalu untuk pemegang saham lainnya tidak saya bahas karena saya hanya ambil 2 pemegang saham teratas yang dengan syarat dengan kepemilikan 10% ke atas ya. Lalu ada posisi publiknya itu sebesar 21%. Cukup normal dan cukup aman. Next kita lihat fundamentalnya ya. Tahun 2022 melaporkan keuangannya. Nice banget karena tidak semuanya perusahaan itu bisa melaporkan keuangan secepat ini. Apalagi sekarang udah tahun 2022 bulan Februari ya. Jadi masih bisa dibilang sudah seharusnya perusahaan mulai melaporkan keuangan. Jadi untuk Inco ini jempol buat Anda. Kita lihat fundamentalnya di operating profitnya lebih besar daripada net profit. Berarti keuangannya sangat sehat. Operasinya sangat sehat. Dengan PER 22 kali bisa dibilang sudah tidak murah. Dengan PBV-nya juga tidak murah lagi 1,7. Lalu kita lihat operating profit margin 24%. Cukup tebal, bagus banget. Dengan net profit margin 17% juga cukup tebal, nice. Cash ratio-nya pun tinggi banget, 301%. Jadi cukup menarik ini Inco, tapi cuman valuasinya juga memang cukup mahal sih. Lalu kita lihat turnover-nya sebesar 315 miliar rupiah. Sangat liquid banget teman-temannya. Dan juga mereka ada bagi dividen sih pada tahun kemarin 2021, sisanya belum pernah ya kayaknya ya teman-temannya. Jadi untuk Inco ini karena valuasinya yang sudah cukup mahal, saya tidak akan memasukkannya ke dalam watchlist saya ya. Meskipun prospek kedepannya cukup cerah, jadi semoga saja PER-nya dapat lebih murah lagi nanti. Kalau untuk sekarang harganya 5.400. Bukan tidak mungkin nanti labanya makin besar sehingga harga sahamnya yang sekarang dapat worth it. Karena PER-nya nanti akan semakin murah. Karena labanya yang semakin besar yang membuat PER-nya semakin murah ya. Jadi untuk sementara Inco semoga dapat cepat menjadi perusahaan dengan valuasi yang cukup worth it untuk diinvestasikan. Tapi untuk sekarang sih masih belum. Demikian tentang Inco, perusahaan nikel. Bukan hanya nikel, ada baja, lalu ada lagi energi, lalu ada lagi besi, batu bara, yang prospek kedepannya masih cukup cerah, sangat cerah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.